Halo semuanya, hari ini aku mau buat pick a card reading lagi dengan tema apa yang dirasakan ke kamu saat ini. Jadi ini bisa siapa aja, bisa pasangan kamu, gebetan kamu, atau siapapun yang mungkin untuk sulit kamu ketahui apa sih yang pengen dia sebenarnya katakan, atau apa yang benar-benar dirasakan intinya terhadap kamu saat ini. Oke. Di sini udah aku bagi ada 4 oracle, ada yang pertama, kedua, 3, dan 4, ada tumpukan di sini. Di sini ada 2 ya, masing-masing ada 2. Silahkan kamu pilih ya, mau yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Oke. Oke, sambil kamu memilih, tolong diingat lagi kalau pembacaan ini adalah general, jadi bisa resonate dan bisa enggak ya. Lalu pembacaannya bisa terbalik. Oke, untuk selalu diingat pembacaan yang namanya pembacaan personal, pembacaan general yang pastinya kamu tonton di YouTube itu udah pasti general, bukan personal ya. Jadi belum tentu pas untuk kamu dan belum tentu memang untuk kamu ya. So kalau memang gak sesuai ya jangan dipaksa, berarti memang bukan untuk kamu ya. Oke, apa yang dia rasakan sama kamu saat ini? Pertama, kedua, tiga, dan keempat. Oke, kita mulai dari pertama. Kita lihat oracle-nya, apa yang dirasakan terhadap kamu. Ada in any moment I can surrender to the powerful presence of love through prayer, contemplation, and stillness. Dan ada I'm unapologetic about what I desired and trust that what I focus on will grow. Oke. Dari 2 kartu ini aku ngelihat ada sesuatu hal ya yang orang ini pendam terhadap kamu, yaitu sesuatu hal yang belum dia maafkan ya. Dan orang ini masih super controller ya, orangnya pengontrol banget di sini aku ngelihat. Kita lihat oracle-nya lagi. Anxiety, oke. Dan 4 chakra, Archangel Raphael. Oke, sebentar ya. Oke. Di sini seperti yang udah kamu lihat ada anxiety dan 4 chakra, seperti yang aku bilang tadi, orangnya super controller. Seorangnya, kenapa sih seseorang itu bisa pengontrol banget atau berusaha untuk mengendalikan semua situasi dalam hubungan atau dalam diri dia sendiri terutama? Itu kan ada anxiety ya, ada rasa panik, ketakutan ya, yang sulit dia proses ya, yang membuat dia kayak dia lebih mendengarkan suara ketakutannya dia daripada suara hatinya.
So untuk kamu yang berurusan dengan orang ini, aku bisa bilang dia saat ini ada rasa ego yang cukup tinggi, ya. Ada desan, rasa ego yang seperti anak kecil, ya, yang dia masih ngerasa kamu melakukan suatu kesalahan yang buat dia nggak terima di sini. Kita lihat klarifikasinya, tarot. Ada Three of Swords, yes. Dan ada Four Vessel, ada the sun of life, muncul lagi the sun. So seperti yang aku bilang tadi, orang ini kecewa banget sama kamu. Dia nggak habis pikir dengan apa yang udah kamu lakukan selama ini. Aku nggak tahu, ini aku ngeliat dia cukup sabotage juga ada sih di sini ya. Jadi ini sepertinya energi kalian yang mungkin sudah nggak intens atau nggak begitu dekat ya. Mungkin kalian bersama tapi nggak bicara dari hati ke hati, karena memang ada sesuatu hal yang dia pendam tentang kamu. Kalau dia nggak suka akan suatu hal dan dia memupuk ketidaksukaannya itu agar dia ngerasa kayak ada rasa benci sama kamu di sini. Egonya, pride-nya cukup tinggi ya. Ada journey, wow. Atau death, ada another links, page of stone atau page of pentacles, dan respect. Hey, journey ini adalah death ya, dan orang ini ngerasa kamu nggak respect banget sama dia karena memang anxiety-nya tinggi. Seseorang yang controller ya, dia butuh banget rasa dihargai dan dihormati, itu bisa berlebihan ya. Aku ngeliat dalam keuangan, dalam karir juga ya, seperti yang aku bilang tadi, dan aku lihat dari segi keuangan sepertinya kamu lebih baik daripada pasangan kamu ini ya. Jadi itu ada atau memang pendidikan kalian berbeda ya, jadi mungkin pendidikan kamu lebih tinggi dari dia. So itu yang membuat dia ngerasa secara nggak langsung dia cukup terancam di sini ya. Aku bisa bilang dia ngerasa nggak nyaman. So that's why dia melakukan hal-hal ini, hal-hal controller terhadap kamu, hal-hal yang mengontrol agar kamu bisa respect sama dia, karena dia ngerasa kamu nggak akan respect dia kalau karena memang pendidikan kalian berbeda. Dia ngerasa sebenarnya sebenarnya ini cemburu sih, secemburu yang lebih ke sosial. Ten of Vessel, Five of Bowls atau Five of Wands, dan ada Balance. Oke. Kita lihat lagi, ada Bear,
ada ancestor, challenge. Aku nggak tahu, sepertinya ini lebih ke hubungan yang komitmen ya, kayaknya udah menikah, antara kamu dan dia menikah, ada arah ke sana. Jadi aku bisa bilang kebanyakan untuk kalian yang udah menikah, sepertinya kalian ada memang hubungan, kalian memang ada, maksudnya bukan orang asing ya, maksudnya saling mengenal, atau memang kalian, sebagian dari kalian mungkin ada yang dijodohin, atau memang kalian gak dijodohin tapi karena keluarga dekat, atau memang keluarga kamu dan dia keluarganya satu suku atau satu ras, jadi pernikahan itu mudah untuk terjadi antara kalian berdua ya. Dan aku ngeliat saat adanya komitmen itu pondasinya nggak ada ya. Pondasinya adalah yang bisa aku bilang di sini, untuk yang kamu, misalnya kamu yang perempuannya ya, kamu ngerasa mungkin dengan pernikahan bakal bahagia gitu ya, happily ever after. Ternyata di pernikahan justru kamu melihat diri dia yang sebenarnya ya. Dan aku bisa bilang kamu cukup nggak nyangka di sini, hubungan ini banyak banget pertengkaran di dalamnya ya. Aduh, bacaannya jujur nggak nyaman banget ya. Aku nggak terlalu suka kalau mengungkapkan hal yang memang nggak baik, tapi aku juga nggak mungkin bilang dengan hal yang manis gitu ya. Aku ngerasa kamu yang berhubungan dengan orang ini justru memang sayang, cinta, kamu sebenarnya benar-benar ada rasa gitu ya. Tapi aku bisa bilang pasanganmu ini apa sih yang dirasakan, apa yang dia pikirkan, dia sendiri nggak mengerti apa yang dia rasakan dan dia pikirkan. Orang ini belum mengerti arti cinta. Jadi walaupun kamu bersama dia ya, dia belum paham akan cinta seperti apa, kasih sayang itu seperti apa ya. Egonya masih tinggi, orangnya belum stabil dalam mental ya, ditambah dari keuangan juga yang membuat dia ngerasa makin insecure di hadapan kamu. So kalau kamu bertanya apakah dia sayang, apakah cinta sama kamu, justru dia malah memendam rasa yang kurang baik di sini, aku bisa bilang. Dan kamu justru sebaliknya, kamu menyayangi dia, menerima dia apa adanya, tapi aku bisa bilang keadaan di dia itu terbalik. So apa yang dia rasakan adalah dia ada kecewa berat sama kamu di sini. Dan aku memang ngerasa kekecewaannya ini di satu sisi itu memang cukup nggak beralasan kecewanya, kayak dibuat-buat lah gitu, ada ngarah ke sana. So itu yang buat nggak nyaman banget energinya aku baca. So ya itu yang dirasakan terhadap kamu saat ini. Oke. Kita lanjut. Sekarang yang pilih nomor 2, apa yang dia pikirkan dan rasakan terhadap kamu. Ada di The Universe Has My Back, I'm the dreamer of my dream. Kita lihat lagi oracle-nya ya. So apa yang dia pikirkan dan rasakan terhadap kamu adalah, aku ngerasa
ada situasi yang gak nyaman ya di sini ya. Kita lihat dulu oracle-nya. Ya storm warning sih. Ada peringatan badai dan ada door to romance. The angel of balance. So apa yang dia pikirkan, rasakan terhadap kamu untuk oracle-nya adalah orang ini berekspektasi yang di luar batas. Dia ekspektasinya terhadap kamu tuh besar sekali, dan ekspektasi itu membunuh dia sendiri. Dan cenderungnya dia malah menyalahkan kamu yang gak seperti sesuai ekspektasinya dia. Ada Six of Vessel atau Six of Cup Morning, dan Foundation of Life, Ace of Pentacles, Ace of Cups. So seperti yang aku bilang ya, dia ekspektasi dia besar banget terhadap kamu. Ekspektasi ya memang cenderung memberikan, ekspektasi itu kan harapan yang membuat kita ngerasa apa ya, sesuatu yang harus kita capai, harus sesuatu yang berakhir seperti itu. Tapi kita lupa kalau kita hanya bisa berencana dan Tuhan yang membuat itu menjadi nyata apa enggak. Dan orang ini ya, actually dia sayang sebenarnya sama kamu, sayang, cinta sama kamu. Aku nggak tahu ini situasi kalian bersama apa enggak ya, tapi yang pastinya ada perasaan sayang itu ya. Tapi di satu sisi juga dia nggak bisa menghandle ekspektasi yang besar banget ini terhadap kamu. Dia pengen kamu jadi yang dia mau. Well, dan aku bilang jika suatu hubungan relationship itu mempunyai tendensi dia ingin jadi apa yang kau mau, atau kamu ingin dia jadi apa yang kamu mau, itu adalah tanda hubungan yang tidak sehat. The King of Pentacles, Four of Bows, the Four of Wands, wow, Seven of Stone atau Seven of Pentacles. Orang ini dia ngerasa bertanggung jawab penuh terhadap kamu ya, tapi ini energi seseorang yang ngerasa dia harus fix kamu, dia ngerasa kamu tuh seperti salah, seperti rusak, atau apa ya, aku ngerasa kayak gak benar lah istilahnya di pemikirannya dia, di prinsipnya dia ya. Jadi dia punya tendensi untuk mengubah kamu atau siapapun. Di sini keluar juga energi perempuan-perempuan atau laki-laki lain ya. Jadi aku bisa bilang dia ini memang punya tendensi mengubah seseorang yang bersama dia untuk jadi seperti yang dia mau. Jadi dia punya suatu main figure ya, figur utama yang membuat dia kayak kamu harus jadi seperti dia. Dia membuat suatu figur orang yang dia sayang itu seperti apa, dan setiap perempuan yang dekat dengan dia atau setiap laki-laki yang dekat dengan dia bakal berusaha untuk membuat seperti figur itu, dan dia nggak menerima pasangannya dengan apa adanya walaupun dia sayang. Dia oke, aku dapat, dan dia gunakan kata sayang itu untuk mengubah kamu
So kalau kamu merasa nyaman dan aman dengan ini semua, ya that's okay gitu. Tapi ada di sebagian dari kalian yang gak nyaman dengan energi ini, ngerasa too much, terlalu berlebihan. Kamu gak jadi diri sendiri. Pekerjaan yang melelahkan adalah jadi orang lain. Page of Arrows, the Page of Sword, dan Three of Sword. Wow, jealousy. Oh, that man. Ini based on trauma ya, ada kesakitan di sini, ada semua ini dia lakukan karena berdasarkan ketakutan. Aku ngeliat dia ini kehilangan sosok perempuan atau sosok yang seperti entah ibunya atau seperti ayahnya. Kehilangan bukan berarti bentuk dalam kehilangan meninggal ya, tapi sosok yang nggak ada di gini, gimana aku jelasinnya, ibunya atau ayahnya ada di kehidupan dia mungkin ya, tapi akhirnya karena orang tuanya ini nggak memberikan kasih sayang yang dia mau dan dia inginkan ya, jadi dia membuat suatu figur seseorang yang gimana kalau besar nanti aku mau dapatin seseorang seperti ini, seperti itu, dan yang dia dapatkan hanyalah sakit hati. Why? Karena nggak ada satupun seseorang yang sesempurna itu, dan semakin cepat dia sadar itu semakin baik. Kalau enggak, dia bakal makin sakit hati dan tendensinya dia malah menyalahkan orang lain yang ya dia memang gak baik aja, dia ngerasanya kayak gitu, padahal dianya yang gak baik. Jadi setiap hubungan dia gagal ya, dia berusaha kayak ya orang lain memang yang gini, orang itu, dia ada tendensi kayak gitu. Nine of Vessels atau Generosity, Intuition atau Ten of Swords. Wow. Five of Vessels sih, udah aku bilang ya, orang ini melakukan apapun di hidup dia itu based on kesakitan, based on trauma, based on orang ini butuh banget untuk healing ya, tapi dia ngerasa baik-baik aja, itu yang sulit ya. Kalau kita ngerasa kita baik-baik aja, kita ngerasa nggak sakit, kita bakal selalu ngerasa permasalahannya, isunya itu berada di orang lain, padahal terkadang di kita sendiri, dan itu yang nggak disadari. The sheer sebenarnya orangnya penyayang ya, penuh kasih sayang, sebenarnya baik banget, cuman dia terlalu dikendalikan oleh ekspektasi dia, dan aku bisa bilang hubungan seperti ini hanya akan mengarah sesuatu yang menyakitkan, atau memang dulu kamu merasakan ini semua untuk sebagian dari kalian. Jadi apa yang dia rasakan adalah terhadap kamu, dia sakit, dia kecewa karena kamu gak seperti yang dia harapkan, dan dia menumpuk ke apa ya, ini mirip sih dengan yang pertama tapi agak berbeda kasusnya. Dia mencoba untuk ngerasakan sakit itu agar dia bisa lepas dan moving on. Jadi orang ini gimana cara dia untuk moving on adalah dengan manipulasi pikiran dia sendiri, kalau kamu seperti ini, kamu seperti itu ya, dalam artian seperti ya kamu memang maunya nggak diperbaiki ya, kamunya mau nakal aja kerjaannya, kamu maunya ya nggak dihormati sama laki-laki, ada tendensi atau sebaliknya kayak gitu ya.
Kita lanjut. Sebenarnya satu dan kedua ini ego, sama-sama berdasarkan ego juga ya. Cuman case-nya berbeda. Dan itu yang kita harus sadari, ego itu ternyata mematikan banget ya. Yang ketiga, gimana perasaan dia terhadap kamu? Ada my vibes speak louder than my words. Ada oneness is my true nature. Entah kamu atau dia ya, punya kebiasaan yang nggak baik di sini. Lari dari konflik, dari permasalahan. Jika kalian berdebat, itu bisa salah satunya dari kalian atau dia kabur. Dia nggak mau untuk menghandle semua. Orangnya kalau udah untuk emosi itu berat banget dia untuk proses. Six chakra atau Archangel Metatron. Chakra ke-6 ada caring connection, ada blossoming abundance, six chakra dan caring connection. Orangnya ngerasa kalau hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang tanpa ada perdebatan dan semuanya sama, istilahnya cocok. Terlalu banyak perdebatan, terlalu banyak hal yang gak penting, atau dia ngerasanya drama, itu dia gak suka dan akhirnya dia pergi. Tapi nanti kalau keadaan dia membaik, dia bisa kembali lagi, karena ada rasa di dalam hatinya dia, atau pikir, aku ngerasa ini bukan rasa sih, pikiran di hati dia yang kayak dia ngerasa dipermainkan, dia ngerasa dikecewakan oleh cinta atau pasangannya. Kita lihat klarifikasinya. Three of Pentacles, the Three of Cups, Joy, ada the Forest Lovers. Wow, hubungan ini sebenarnya manis ya. Cuman kamu ada tendensinya, karena kamu selalu diabaikan, selalu dicuek kalau ada masalah atau apapun, jadi kamu cukup ada dramatisasi ya. Untuk mencari perhatian dia tuh memang harus sedikit drama ya. Aku nggak nyalahin kamu, tapi terkadang memang kita bisa melakukan apa aja untuk mendapatkan mendapatkan perhatian seseorang, terutama pasangan kita, dan itu yang kamu lakukan. Dan aku ngeliat sebenarnya itu karena kamu sayang, kamu cinta, dan kamu peduli ya. Dan dia tahu sebenarnya, cuman dia ngerasa terkadang kamu itu too much, bahkan berlebihan ya. Kamu ngerasa seperti dipermainkan ya.
oleh pasangannya gitu. Dia ngerasanya kayak gitu. Dan orangnya ini cukup tertutup, dalam artian dia nggak mau bicara kalau memang dia nggak mau untuk bicara, dan orangnya lebih suka bekerja sendiri, dalam artian kalau dia sibuk dia pengen sibuk aja sendiri, dia nggak mau yang kayak ada hal-hal yang nggak, istilahnya nggak penting lah, ngeribetin dia. Bukan berarti kamu nggak penting, tapi kamu ngerasanya malah kamu nggak penting. Itu yang membuat kamu ngerasa butuh dramatisasi untuk cari perhatian dia. Six of Stone, exploitation, fulfillment, Three of Bows, attraction, Two of Pentacles. Wow. Hubungannya sebenarnya manis ya. Sebenarnya tujuannya sama, keinginannya sama, ya. Keinginan berkomitmen itu ada. Ya, dan satu sama lain sebenarnya memiliki harapan dan perasaan yang sama, ya. Tapi aku bisa bilang saat ini entah kalian masih bersama apa enggak, memang harus fokus dengan kerjaan dan karir dulu. Karena aku ngerasa entah kamu di dia memang lagi masa yang bagus banget dalam karir di sini. Dan salah satu dari kalian juga harus fokus healing. So kamu yang ngerasa butuh dramatisasi, mencari perhatian dia, itu suatu tanda kalau kamu kurang juga mencintai diri sendiri. Kamu terlalu menitik beratkan kebutuhan kamu akan pasangan, dan dia pun ada sesuatu yang harus dia benahi dengan cara pikirnya dia. Kalau perasaan itu enggak mempermainkan, tapi terkadang ilusi kita yang ngerasa kayak gitu. Queen of Arrows atau Queen of Swords, World 3, Queen of Vessel. Wow. The Six of Bows sih, abundance lagi muncul, ada the Stack, dan Eight of Arrows atau Eight of Swords, struggle. So ya, jadi kalau kamu terutama memaksa untuk ke arah komitmen, aku bisa bilang bukan saatnya ya. Kenapa? Semakin kamu paksa, yang ada malah dia ngerasa ragu dan dia ngerasa terbebani. Dia ngerasa kamunya yang gak percaya sama dia dan gak yakin sama dia. Perasaannya sebenarnya mutual satu sama lain ya. Cuman keadaannya aku ngerasa memang gak tepat banget saat ini. Dan untuk jika kalian masih bersama, ingin bersama bisa ya. Cuman untuk mengarah ke komitmen, aku bisa ngelihat akan banyak konflik nantinya. Karena untuk saat ini bukan saat yang tepat. Bahkan aku ngelihat setahun lagi pun dari aku upload ini ya, belum saat yang tepat. Aku ngerasa seperti kamu dan dia itu memiliki suatu karma yang memang untuk komitmen itu gak bisa diburu-buruin, gak bisa dipaksa. Yang ada hanya Three of Arrows, Three of Swords ya, ada kesakitan, kekecewaan ya. Kamu ngerasa dia nggak jadi seperti yang kamu ngerasa dia nggak menyayangi kamu, dan dia ngerasa kamu nggak percaya sama dia. Yang ada rasa kayak gitu hanya membunuh perasaan kalian masing-masing. But di dalam hati yang paling dalam kalian sama-sama sayang, sama-sama mencintai sebenarnya ya. Dan aku ngerasa banyak banget orang yang sebenarnya
cemburu akan hubungan ini. Jadi tri muncul di sini, aku ngeliat justru orang lain yang cemburu. Jadi mereka ngelihat sebenarnya kalian itu, orang sekitar kalian itu sebenarnya ngelihat kalian tuh saling menyayangi, saling mencintai gitu ya, tapi kalian berdua kayak ada yang ngelihat mungkin kenapa kalian nggak belum juga berkomitmen, ada yang memaksa ke arah sana, ada yang merasa kok mereka belum berkomitmen tapi kok masih apa ya, rasanya itu ada. Karena itu tadi, cinta dan kasih sayang itu nggak berdasarkan status, nggak berdasarkan waktu ya. Bahkan jika kamu belum berkomitmen dengan dia pun, cinta itu masih ada dan akan terus ada. Oke, sama pembacaan yang manis sebenarnya sih, cuman kenyataannya aku ngelihat saat ini bukan saat yang tepat. Dan untuk yang laki-lakinya butuh banget untuk fokus dengan kerjaan di sini. Dan jika kamu perempuan, kamu juga butuh fokus dengan kerjaan. Kamu terlalu fokus dengan komitmen di sini. Oke? So kita lanjut yang terakhir, yang keempat. Ada I'm the loving energy of the universe. My capacity to tune in to the energy of love gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost. Wow, dalam ya. Coba aku ngeliat oracle-nya dulu. Yin yang, yin atau yang, indecision. Wow. Storm morning. Wow. Ini jelas banget bukan hubungan yang masih bersama. Ini udah nggak sama-sama. Ini ada perpisahan di sini aku melihat. Dan ada storm morning di sini aku melihat ada kesakitan yang cukup mendalam antara kamu ya, karena perpisahan ini dan dia, walaupun misalnya dia yang meninggalkan ataupun sebaliknya, dia merasakan sebenarnya hal yang sama, bahkan bisa lebih dari kamu. Kita lihat klarifikasinya. Orang ini ngerasa jauh banget dari kamu ya. Dia ngerasa kamu mengajarkan dia banyak hal, terutama aku ngeliat untuk belajar mencintai diri sendiri dan mencintai dan percaya akan keberadaan Tuhan. Orang ini sering bertanya-tanya tentang apakah Tuhan itu benar ada. Dalam artian bukan dia nggak percaya, tapi dia ngerasa Tuhan nggak mengambil hal yang atau memberikan hal yang baik untuk hidupnya dia. So dia bertanya akhirnya, apakah Tuhan itu ada apa enggak. Oke, ada flip 3 di sini langsung. The Archer, Two of Vessels, Three of Bows. Sih, seperti yang aku bilang tadi.
Orang ini sebenarnya menyayangi kamu, walaupun hubungan ini nggak ada sekarang, istilahnya nggak intens, nggak ada komunikasi, dia masih sering memperhatikan kamu dari jauh, walaupun jarang ya. Perasaan dia masih ada, karena aku ngeliat kamu cukup memberikan dampak yang besar di hidup dia. Kenapa? Karena ada yin dan yang di sini. Yin dan yang ini kan energi yang seperti positif, negatif, energi dingin, panas ya. Dan kamu bisa untuk menemukan sisi dia yang di mana yin dan yangnya dia itu tadi. Sedangkan orang lain gak bisa. Balance. Profesor, orang ini diskonten banget, nggak seimbang ya. Dia ngerasa hidup dia ini nggak mempunyai tujuan dan arti apa-apa setelah kalian nggak bersama. Guardian, when atau Page of Arrows. Wow, Three of Arrows muncul ya hampir di semua kartu. Three of Arrows ini Three of Swords loh. So aku bisa bilang seperti yang aku bilang tadi, aku sudah bilang tadi ya. Walaupun misalnya dia meninggalkan, justru dia yang paling sakit. Aku ngelihat dia memang mau nggak mau harus ninggalin kamu di sini posisinya saat perpisahan itu ya. Aku ngelihat kalian bukan hanya pisah, ada perpisahan jarak di sini, ada kayak LDR, dan itu yang dia nggak bisa terima. Dia nggak bisa LDR, orang ini nggak bisa sama sekali ya. Dia terlalu takut. Dia bukan takut di kamunya, dia takut di diri dia sendiri yang lost. Dia kehilangan diri dia sendiri, dan dia takut saat dia kehilangan diri dia sendiri, kamu kembali untuk dia, dan dia udah hancur, istilahnya kayak gitu. Dulu tuh dia nggak ada pilihan untuk meninggalkan kamu, untuk bersama kamu, dan mau nggak mau harus ninggalin. Kok aku jadi belibet banget sih ngomong, karena orang ini memang nggak bisa mengutarakan apapun yang benar-benar keluar dari hati dia, itu bakal sulit banget untuk keluar. So aku ngerasa mungkin dia melakukan perpisahan atau meninggalkan kamu dengan kata-kata yang nggak baik, karena dia nggak bisa melakukannya dengan cara yang baik. Semakin dia lakukan dengan cara yang baik, dia makin nggak tega. So dia melakukan hal yang nggak baik di sini. Mungkin dia berkata-kata yang jahat, nggak baik. Untuk apa? Untuk istilahnya dia bisa kuat untuk tinggalin kamu, dan kamu bisa benci dengan dia. Dan justru sampai saat ini dia masih di masa ini. Dia sering mundur lihat ke belakang apa yang dia sudah lakukan terhadap kamu. So mungkin perpisahan ini udah berlalu lama banget ya, tapi dia masih di masa ini, dia stuck di masa ini. Jadi dia berada di masa dia sakit saat kalian berpisah. Mungkin kamu udah moving on, kamu sudah bangkit, sedangkan dia enggak.
Ten of Arrows, wow, stack. Ten of Arrows juga kayaknya hampir semua kartu keluar. King of Pressure atau King of Sword, dan Ten of Vessel atau Ten of Cups. So aku bisa bilang kenapa dia stuck di masa ini, karena orang yang satu-satunya mengajarkan kebahagiaan, apa sih benar-benar kebahagiaan untuk dia itu adalah kamu. Dia ngerasa dia bodoh, dia nemukan kebahagiaan, kasih sayang, dan cinta itu yang sebenarnya seperti apa di kamu, tapi dia malah ninggalin kamu. Ini energi orang yang penyesalannya dalam banget, aku bisa bilang ya. Dan apa sih yang dirasakan terhadap kamu saat ini adalah, aku bisa bilang nggak bisa dijelasin pakai kata-kata loh. Orang ini perasaannya benar-benar hanya tertuju sama kamu loh, nggak ada yang lain. Di satu sisi dia tahu dia salah, dan dia tahu jika kamu udah bersama orang lain itu memang karena kesalahan dia. Tapi di satu sisi ya, kalau kamu bersama orang lain pun dia ada kecewanya, karena dia ngerasa kamu yang mempermainkan dia. Jadi orang ini cukup ada kayak kurang dewasanya ya. Tapi itu enggak seperti perasaan dia yang orang ini kangen banget loh sama kamu. Dia sering banget ngingat masa-masa kalian berdua. Aku rasa ini gak akan reson untuk semuanya. Untuk yang pilih kartu keempat, ingat yang pilih ya, bukan orang yang tonton semua baru dia pilih. Itu bukan caranya kayak gitu. Kamu hanya sedang menipu diri sendiri. Dan remember, ini adalah general reading, belum tentu untuk kamu ya. Orang ini masih harus dealing dengan kesakitan dia harus berurusan dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, dan dia masih, inilah orang yang hidup dalam penyesalan itu nggak mudah. Ini yang dia alami. Aku ngeliat memang ada tendensi kalian bersama itu ada tendensi nggak direstui ya, so that's why yang dia kayak gelagapan langsung ninggalin gitu aja, kan dia takut jika kamu yang mulai duluan perpisahan itu ya dia nggak sanggup. Dan ternyata kamu sampai saat ini nggak mencari dia, nggak berusaha untuk cari tahu kabarnya dia, itu menyakitkan loh buat dia, jujur. So that's why kenapa kesakitan dia makin dalam sih, dan Three of Swords muncul. Ada kayak kesel kenapa kayak kamu gak mencari dia, kamu gak membutuhkan dia lagi gitu loh. Dia kayak ada rasa, lu tuh sibuk apa sekarang gitu loh, kok lu gak peduli lagi sama gua, segitu mudahnya lu lupa sama gua. Padahal aku ngeliat dia yang ninggalin, tapi dia juga yang bertanya-tanya. So yang dia rasakan itu ya, I think that's all. Kalau kamu ingin personal reading silahkan cari aku di email atau Instagram, di bawah sini ada Twitter juga. Oke, thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.